Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Putri dari program studi hukum ekonomi syariah semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang putusan Mahkamah Agung tentang sengketa waris. Yang pertama ada definisi waris. Jadi waris secara bahasa dalam buku pembagian waris menurut Islam oleh Muhammad Ali Asyabuni berasal dari kata al-mi'rad, berarti berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sementara para ulama mendefinisikan waris yakni berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang memiliki legal secara syariat. Yang selanjutnya itu ada proses pewarisan. Jadi proses dari pewarisan itu sendiri bermula dari pewaris yang meninggal dunia, kemudian meninggalkan harta warisnya kepada ahli warisnya. Diharuskan adanya orang yang meninggal untuk melakukan proses pewarisan menjadikan salah satu penyebab sengketa hak waris, sebab seringnya terjadi pembagian harta waris pada saat pewaris masih hidup. Jadi ketika pembagian harta waris dilakukan pada saat pewaris masih hidup, maka akan terjadi perebutan harta waris dengan orang tua sebagai pewaris dari harta yang diwariskan kepada pewarisnya. Jadi sengketa waris belakangan ini terus menjadi sebab oleh adanya anggapan bahwa tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam pembagian harta waris yang telah dilakukan. Sebelum pembahasan dari yang di atas, sudah banyak kajian mengenai sengketa harta waris, akan tetapi permasalahan mengenai sengketa harta warisan ini pun tetap berlanjut, bahkan kecenderungannya semakin meningkat. Padahal hukum waris yang telah ditetapkan oleh Islam dan secara jelas ditegaskan tentang proporsi yang harus dibagikan serta para pihak yang berhak menerima harta warisan tersebut. Hal ini berbeda dengan mekanisme pembagian harta waris bila mengacu pada hukum adat. Hal itu disebabkan bahwa ketentuan pembagian dalam hukum adat tidaklah mutlak. Hukum adat ini menganut sistem siapa yang lebih memerlukan maka ia akan mendapat lebih. Jadi untuk penyelesaian sengketa kewarisan dalam perspektif pembagian waris Islam merupakan hal yang penting untuk dipahami dalam konteks hukum Islam. Pembagian waris dalam Islam diatur secara jelas dalam Al-Quran dan hadis yang memberikan pedoman yang sangat rinci tentang bagaimana harta peninggalan seseorang harus dibagi di antara ahli warisnya. Jadi dalam Islam pembagian waris itu mengikuti prinsip ketentuan yang telah ditetapkan, di mana sebagian besar harta peninggalan akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Sementara sebagian kecil dapat ditentukan oleh wasiat yang dibuat oleh pewaris sebelum meninggal. Pada praktiknya, penyelesaian sengketa kewarisan dalam Islam dilakukan dengan berpedoman pada hukum waris Islam yang telah ditetapkan. Proses penyelesaian sengketa ini melibatkan para ahli waris dan dapat melibatkan juga pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator atau penengah. Dalam Islam, penyelesaian sengketa kewarisan dilakukan dengan semangat keadilan, kesetaraan, dan keberagaman, sehingga diharapkan dapat menciptakan kedamaian dan kesepakatan di antara para pihak yang terlibat. Yang selanjutnya itu ada putusan Mahkamah Agung nomor 2477/PDT-G/2023/PA Kendal. Jadi putusan Mahkamah Agung terkait sengketa waris pada nomor perkara tersebut merupakan perkara kewarisan yang antara Sopi Atiyah selaku penggugat dan Nur Sujiati, Umiati, Agus Wahyudi Setiono, Slamet Parto selaku tergugat. Jadi latar belakang dari tergugat dan penggugat itu yaitu yang sebagai berikut, bahwa telah terjadi perkawinan antara penggugat dengan seorang laki-laki bernama Siswan bin almarhum Suhadi yang sebagaimana sudah terbukti dalam buku kutipan akta nikah. Lalu selama pernikahan antara penggugat dengan almarhum Siswan bin Suhadi sejak 9 Juni 1999 tersebut belum pernah terjadi perceraian dan tidak dikaruniai seorang anak pun. Lalu yang selanjutnya, Bapak Siswan ini pernah menikah selama 3 kali, di mana perkawinan pertamanya dengan Ibu Murmiati telah putus karena perceraian, kemudian perkawinan keduanya dengan Ibu Muanah juga telah putus karena perceraian, dan yang selanjutnya itu menikah dengan penggugat.
bahwa dalam perkawinan pertamanya Bapak Siswan itu memiliki 4 keturunan. Yang pertama ada tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4. Sedangkan dalam perkawinan keduanya Bapak Siswan itu memiliki 1 keturunan, yaitu yang sebagai tergugat 5. Yang selanjutnya itu ada objek sengketa. Jadi dalam kasus sengketa waris ini terdapat 4 objek sengketa. Yang pertama ada tanah. Jadi ada sebidang tanah yang tercatat dalam sertifikat ini seluas 1730 meter persegi. Lalu ada tanah karas seluas 1466 meter persegi. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam sertifikat seluas 1345 meter persegi. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam sertifikat seluas kurang lebih 1665 meter persegi. Lalu ada sebuah bangunan rumah dari kayu jati yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal oleh almarhum Bapak Siswan bersama penggugat yang terletak di Desa Margomulyo, Kabupaten Kendal. Lalu ada tabungan di Bank BRI atas nama Bapak Siswan yang sesuai pengakuan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 melalui kuasa hukumnya, kantor advokat dan konsultan hukum DNR dan partner sebagainya, sebagaimana surat tertanggal 27 Juli tahun 2022. Jumlah nominal tabungan Bapak Siswan di Bank BRI tersebut sebesar 800 juta rupiah. Lalu ada sebuah mobil Toyota Avanza tahun 2014 yang dibeli oleh almarhum Bapak Siswan. Meskipun BPKB mobil tersebut diatasnamakan tergugat 4, namun mobil tersebut dibeli dan selama ini dipergunakan untuk keperluan sehari-hari oleh Bapak Siswan bersama penggugat. Yang selanjutnya yaitu ada argumen dari penggugat dan tergugat. Argumen yang pertama itu argumen dari penggugat, bahwa harta bersama atau gonogini hingga saat ini hampir secara keseluruhan itu masih dikuasai oleh para tergugat. Maka dengan adanya hal tersebut, bahwa harta bersama atau gonogini hingga saat ini masih dikuasai oleh tergugat dan belum pernah dibagi waris antara ahli waris, yaitu penggugat sebagai istri sah maupun dengan para tergugat anak-anak dari almarhum Bapak Siswan Suhadi, yaitu tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, serta tergugat 5. Lalu argumen penggugat yang kedua itu, penggugat ini juga sudah beberapa kali mencoba untuk melakukan musyawarah dengan cara kekeluargaan guna membagi harta bersama atau gonogini peninggalan almarhum Bapak Siswan tersebut di atas kepada para tergugat. Jadi penggugat ini juga sudah beberapa kali mencoba untuk melakukan musyawarah dengan cara kekeluargaan guna membagi harta bersama gonogini peninggalan almarhum Bapak Siswan kepada para tergugat, namun ternyata para tergugat, khususnya tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3, dan tergugat 4, lalu ada argumen dari tergugat, yaitu tergugat ini pernah secara sepihak menyerahkan sejumlah uang yang didalihkan berasal dari harta peninggalan almarhum Bapak Siswan tersebut kepada penggugat. Jadi beberapa waktu sebelum Lebaran tahun lalu, para tergugat ini pernah secara sepihak menyerahkan sejumlah uang yang didalihkan berasal dari harta peninggalan almarhum Bapak Siswan tersebut kepada penggugat, yaitu pernah diserahkan uang Rp7.500.000 oleh tergugat 2 kepada penggugat. Dan selang beberapa hari kemudian diserahkan kembali oleh tergugat 2 uang sebesar Rp25 juta, yaitu dengan dalih bahwa uang tersebut adalah merupakan bagian penggugat yang mereka ambilkan dari tabungan almarhum Bapak Suhadi yang ada di Bank BRI. Lalu argumen tergugat yang kedua, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 ini melalui kuasa hukumnya Denny Ristanto SHMH secara sepihak menyampaikan bahwa
Tawaran pembagian harta dimaksud yaitu sebagaimana surat kantor advokat dan konsultan hukum DNR dan partner tertanggal 27 Juli 2022 yang secara sepihak menawarkan pembagian harta senilai Rp196.900.000 kepada penggugat yang diambilkan dari harta peninggalan almarhum Bapak Siswan bin almarhum Suhadi. Yang selanjutnya yaitu putusan waris yang sebagaimana sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kendal. Yang pertama, menetapkan menurut hukum tanah yang di atasnya bangunan rumah kayu yang terletak di Desa Margomulyo adalah harta bawaan pewaris, yaitu Bapak Siswan bin Suhadi. Lalu yang kedua, menetapkan bahwa separuh dari bagian harta bersama adalah hak atau milik penggugat selaku istri, dan separuh sebagian adalah hak atau milik almarhum Bapak Siswan bin Suhadi selaku suami. Lalu yang ketiga, menetapkan harta bawaan almarhum Bapak Siswan bin Suhadi ini separuh bagian dari harta bersama yang menjadi hak atau milik almarhum adalah sebagai tirkah atau warisan dari almarhum yang harus dibagikan kepada ahli warisnya. Menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Bapak Siswan bin Suhadi. Lalu untuk pembagian warisnya itu yang pertama ada Sopi Atiyah binti Yoso, ini selaku istri mendapat bagian 1/8/64. Yang kedua ada Setiono bin Siswan mendapat 14/64. Yang ketiga Nur Sujiati binti Siswan mendapat bagian 7/64. Yang keempat ada Umiyati binti Siswan mendapat bagian 7/64. Yang kelima ada Agus Wahyudi bin Siswan mendapat bagian 14/64. Dan yang terakhir ada Slamet Suparto bin Siswan mendapat bagian 14/64. Yang selanjutnya itu ada kaitan putusan waris Mahkamah Agung dengan teori waris. Jadi mempelajari hukum kewarisan Islam merupakan suatu keharusan karena terdapat dalil dari Al-Quran dan hadis yang sudah jelas memerintahkan untuk mengamalkan ilmu waris, bahkan juga merinci bagian-bagian dari masing-masing ahli waris. Dalam sebuah undang-undang yang murni, tentu terdapat suatu proses hukum yang melibatkan beberapa unsur. Di antara unsur atau rukun waris adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adanya harta warisan atau tirkah, yaitu harta peninggalan dari pewaris yang boleh dibagikan setelah semua hak-hak waris telah ditunaikan, bersifat kebendaan atau memiliki nilai kebendaan seperti benda bergerak maupun tidak bergerak, surat-surat berharga, hadiat, benda-benda yang berada di tangan orang lain, misalnya barang gadaian atau barang yang sudah dipesan namun belum datang sampai pewaris meninggal. Seperti contoh dalam kasus sengketa putusan Mahkamah Agung tersebut bahwa disebutkan beberapa harta warisan yang diwariskan kepada pewaris, yaitu berupa harta yang bersifat kebendaan. Yang pertama ada tanah, yang kedua ada sawah, yang ketiga ada rumah, dan yang terakhir ada mobil. Lalu yang kedua itu ada pewaris atau muwaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia, baik meninggal hakiki maupun hukumnya. Dalam hal ini konteks pewaris adalah orang yang meninggalkan harta untuk diwariskan. Menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan suatu tempat selama 4 tahun sudah dapat dinyatakan meninggal. Menurut pendapat ulama lain tertera pada ijtihad hakim dalam mengambil pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya. Dalam hal ini pewaris yaitu almarhum Bapak Siswan bin almarhum Suhadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret tahun 2022. Yang ketiga itu ada ahli waris. Jadi seorang dikatakan menjadi ahli waris adalah ketika memiliki beberapa kriteria, yaitu bisa dilihat dari sababiyah dan nasabiyah. Namun ketentuan tersebut tidaklah mutlak. Seorang ahli waris akan terhalang mendapat warisan ketika membunuh pewaris, berlainan agama dengan pewaris, tidak terhalang dengan kerabat yang lebih dekat sesuai ketentuan ilmu faraid, atau karena perbudakan. Jadi dalam hal ini ahli waris tersebut itu ada yang pertama Sopi Atiyah binti Yoso selaku istri sah, lalu yang kedua Setiono bin Siswan, yang ketiga ada Nur Sujiati binti Siswan, yang keempat ada Umiyati binti Siswan, yang kelima ada Agus Wahyudi bin Siswan, dan yang terakhir ada Slamet Suparto bin Siswan.
Dan yang terakhir itu ada asas-asas dari hukum kewarisan Islam. Jadi hukum kewarisan Islam yang merupakan seperangkat aturan tentang peralihan sebuah hak kepemilikan harta tidak luput dari sebuah landasan dasar yang disebut asas. Jadi di antara asas-asas tersebut, yang pertama ada asas ijabri. Jadi arti dari kata ijabri adalah otomatis. Maksudnya adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam, proses mewaris itu terjadi secara otomatis, secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru. Setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Yang kedua ada asas bilateral. Asas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Yang ketiga ada asas individual. Jadi asas ini menyatakan bahwa setiap individu yang termasuk ahli waris berhak mendapat warisan secara individual atau perseorangan, atau harta warisan harus dibagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara individu atau perorangan dengan tidak ada pengecualian wanita, laki-laki, anak-anak, dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan ibunya berhak mendapat harta warisan secara perorangan. Jadi dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerima menurut kadar bagian masing-masing. Yang keempat, asas keadilan berimbang. Ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing kelak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seseorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya sesuai dengan kemampuan. Dan yang terakhir itu ada asas mata akibat kematian. Jadi asas ini adalah bahwa kewarisan baru muncul apabila ada yang meninggal dunia. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Artinya, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain melalui pembagian harta warisan selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.